Masih paruh bulan, jadi masih banyak sekali hal yang bisa terjadi dalam 15 hari. Semangat ya teman-teman ya. 15 hari itu banyak loh. Kalau dikerjakan. Kalau ditinggal jalan-jalan ya habis. Oke, hari ini kita mau diskusi atau bahas sedikit tentang handling objection ya. Nah, ini saya lihat beberapa leader ya, mestinya hafal, tapi mungkin saya minta tolong yang agent aja. Di sini yang agent berarti kan ada Debbie sama Cynthia ya. Kalau sales cycle itu sudah hafal belum urut-urutannya? Gantian aja wes. Yang pertama Cynthia, tahap pertama sales cycle, terus yang kedua Debbie, yang ketiga Cynthia gitu. Yang pertama tahap pertama apa sales cycle? Gak boleh nyontek. Sales cycle. Pertama apa? Ya wes, bisa wes. Apa Deb? Hah? Loh, ya wes yang leader boleh jawab. Yang pertama apa? Prospecting. Prospecting ini sama dengan bikin daftar nama ya teman-teman ya. Oke, nomor 2. Cynthia apa? Hah? Approaching. Ini harus nyontek ya Pak ya? Oh enggak. Dep, habis approaching apa? Approaching ini sama dengan buat janji ya. Ini sama. Habis buat janji ngapain, Dep? Gali masalah ya, fact finding. Fact finding masuk sini nggak ya? Masuk kan ya? Fact finding. Habis fact finding apa sih? Kamu habis ketemu orang, fact finding terus ngapain? Ya, buat masalah, terus kemudian biasanya masalah ini kemudian biasanya kita lanjut presentasi ini jadi satu ya. Ngopi sih. Oke. Terus setelah presentasi apa? Dep, presentasi ngapain, Dep? Biasanya orang-orang kalau habis presentasi biasanya mereka mengeluarkan apa? Iya, ya ini HO-nya di sini maksudnya. Ya, saya mau nunjukkan posisinya aja. Sin, habis handling objection ngapain? Kalau kamu sudah bisa handling objection dengan baik, kemudian apa? Oh, sudah di sini kasih solusi. Orangnya kan ngomong objectionnya keberatannya ini, terus kamu sudah bisa handle dengan baik, terus closing. Habis closing apa, Dep? Satu lagi, referensinya nanti di sini, sebelum minta referensi. Yang sedang kamu lakukan sekarang. Servicing, ya. Kan kamu lagi ngurus klaim, toh, servicing. Habis servicing baru dapat referensi. Ya ini memang dapat referensi ini di tahap manapun bisa ya, tapi biasanya setelah kita bantu klaim itu kan lebih gampang, biasanya gitu ya. Nah, referensi ini kan akhirnya nambahin daftar namanya kita ya. Nah, ini harus hafal ya. Ini kerjaannya kita di pro job desk-nya ya ini harus hafal. Kalau nggak hafal job desk gimana caranya mau ngerjain jobnya kan gitu ya. Simpel sih sebenarnya ya wis ini yang hari-hari yang kita kerjakan. Nah, di training habit itu kan kita sudah belajar ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya sampai sini. Makanya kemarin waktu ditanyai sama Ci Shirley mau bawain materi apa, saya habis bawain training habit, saya mikir ya dilanjutin aja gitu ya. Cuman sayang ini peserta habitnya nggak ada yang datang ya, atau ada yang ikut Zoom mungkin. Nggak ada ya, Eman ya. Ini mestinya kan materi ini untuk peserta habit yang kemarin-kemarin beberapa gelombang ya, supaya nyambung gitu maksudnya. Ini lanjutannya gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini direkam ya. Nanti teman-teman yang lain kalau misalkan ada agentnya yang ikut habit bisa diarahkan untuk melihat rekamannya ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang 4 ya. Saya nggak bahas nomor yang kelima ya. Saya nggak bahas nomor 1, 2, 3, 4 karena itu sudah ada di habit.
Jadi kita sekarang langsung masuk ke tahapan yang kelima, yaitu handling objection. Oke, ini kan rata-rata kan sudah ada pengalaman di lapangan toh. Jadi saya langsung tanya aja ya, teman-teman kira-kira di lapangan itu yang pernah teman-teman alami objection atau keberatan yang seperti apa? Ayo, kasih yang banyak, nanti kita bahas bareng. Yang pertama apa, yuk? Biasanya orang kalau kita presentasi, setelah tahapan 1, 2, approaching, live finding, kita jelasin produknya kita, jelasin solusinya, atau kemudian keberatannya apa biasanya? Dana, budget ya? Budget. Terus apa tadi, Dad? Menunda. Satu. Dipikir dulu. Terus apa? Belum perlu. 4, mahal. Timedi tadi apa? Oh, dipikir. Dad, ada lagi? Sudah punya asuransi. Sudah punya Debbie apa? Oh, punya banyak. Terus? Ada lagi? Haji? Pengalaman klaim. Oh, pengalaman klaim. Klaim susah atau enggak cair. Ini ya. Terus, apa lagi? Oh ya, takut nggak bisa meneruskan bayar. Apa lagi? Kinerja perusahaan. Oke. Agentnya tidak aktif. Apa lagi? Rugi, ikut asuransi rugi. Apa lagi? Oh, apa kamu full time? Apa lagi? Apanya? Klaim berarti ya? Tadi kan sudah ya? Yang lain? Oke, kita dulu lagi. Beda ya nih ya. Rundingan, pasangan. Terus, ulangi. Nah, kalau pengen masa bayarnya pendek ya tinggal dikasih aja yang masa bayarnya pendek kan gitu ya. Berarti kan maksudnya nggak ada masalah mesinnya. Ya, tinggal dikasih PCB 5 tahun gitu kan, beres. Apa keberatan apalagi yang teman-teman pernah dapati di lapangan? Di Zoom ada yang mungkin yang nambahkan? Tidak boleh. Tidak boleh sama ortu. Ada lagi? Di cover perusahaan lain. Di compare perusahaan lain. Tapi C. Ada yang mau ditambahkan lagi? Saya Popel mau nambahin? Masuk. Tambahin ya. Percaya Tuhan saja. Ada lagi?
nggak bisa menikmati. Oh, tidak bisa menikmati. Yo, apalagi? Nambahin, C? Udah? Sambil mikir ya. Nanti kalau mau nambah lagi boleh ya. Oke. Oh, ngeluh. Ya. Doain jelek. Apa? Banyak masalah. Ya, agentnya bohongi. Oh, agent bohongin. Maksudnya banyak masalah nih orang ngomong aku lagi banyak masalah gitu gak? Pak Kanu, maksudnya. Masalahnya banyak. Oh, ini nah. Tak pikir jawabannya orangnya banyak masalah. Sudah ada lagi? Agent bohongin. Sudah ya? Ya sementara ini nanti kalau ada yang mau nyusul boleh ya. Oke. Sebelum kita bahas ini, saya pengen ini dulu ya, apa namanya, review sedikit tentang urut-urutannya caranya kita memberikan handling objection. Ya. Ini ada di materi sales expert ya teman-teman, kalau yang sudah pernah ikut mungkin ingat. Tapi kalau nggak langsung dipraktekkan biasanya lupa gitu ya. Jadi langkah-langkahnya kita untuk menghandling ini, itu yang pertama adalah ulangi. Masih ingat nggak? Ingat, ada yang sudah pernah ikut sales expert, ingat nggak? Ulangi itu maksudnya gini, kalau orang itu mengatakan sesuatu, salah satu dari keberatan-keberatan ini, kita mengulangi kata-katanya dia. Artinya menunjukkan kalau kita nangkep maksudnya gitu. Karena kadang-kadang nasabah itu ngomong sesuatu, entah itu cuman alasan ataupun keberatan yang sesungguhnya, tapi kadang-kadang kita mungkin agent ini nangkep dari sisi yang berbeda. Entah karena kita terburu-buru kepingin closing, atau mungkin memang dia cara nyampaikannya miskom lah istilahnya, salah paham gitu ya. Jadi untuk menghindari salah paham apa yang dia maksudkan, kadang-kadang soalnya gini, agent, terutama kalau agent baru ya, kalau agent lama mungkin lebih tenang ya menghadapi objection. Kalau agent baru tuh kadang-kadang begitu keluar salah satu ini udah langsung panik gitu ya. Oh, wis gak gelem wonge gitu ya. Wis langsung wis panik gitu kalau agent baru tuh ya, kalau kena objection. Nah, kadang-kadang terus orangnya ngomong apa tuh kita udah ngeblank duluan. Ini orangnya wis pokoknya gak mau intinya gitu ya. Jadi kita handlingnya itu nggak bisa tenang. Nah, padahal supaya kita tenang, teknik yang pertama itu kita ngulangi gitu ya. Misalkan dia bilang, aduh ini kalau no budget aku sih, oh gitu ya Bu ya. Jadi sementara ini mungkin belum ada budget ya Bu ya. Itu kita ngulangi dulu. Terus yang kedua, apa namanya itu, apa kok tiba-tiba ngeblank istilahnya apa, kita berempati ya. Berempati. Artinya kita, oh gitu ya Bu ya, sama mungkin sekarang lagi nggak ada budget ya, lagi banyak pengeluaran ya. Oh ya saya ngerti sih Bu, kalau memang kita ini hidup ya memang pengeluaran ada aja ya Bu ya, nggak habis-habis ya, nih habis anaknya mau masuk sekolah, uang pangkal, nanti ada lagi anak-anak liburan yang mesti di Mancerno, nggak habis-habis ya Bu ya pengeluaran ya. Nah ini kita berempati gitu ya, atau kalau misalkan nanti masalah yang lain, ya kita berempati terhadap misalkan tadi masalah klaim, oh gitu ya Bu ya, klaimnya sulit ya tetangganya Ibu ya, atau saudaranya Ibu ya. Wah kalau memang saya sendiri ngalami kayak gitu, saya sendiri ya mikir-mikir ya Bu ya kalau mau ikut asuransi. Jadi kita berempati gitu ya, kita ambil sisinya dia, kita mirroring sama dia gitu ya. Nah baru kita di sini baru menjelaskan ya, menjelaskan untuk handlingnya dia ini kita kasih istilahnya way out, kita kasih satu mindset yang baru, kita kasih satu edukasi gitu ya. Jadi kita baru masuk ke penjelasan dari apa yang dia merasa keberatan ini tadi gitu ya. Nah, jadi ini teorinya seperti ini teman-teman supaya istilahnya kita smooth gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai langkah-langkah ini, kita langsung serang balik gitu ya. Itu kadang orang merasa WSDE istilahnya sudah mulai ada keberatan, kita serang balik itu langsung orang kadang wis ya sudah langsung pasang benteng gitu ya. Malah nggak mau dengerin kita gitu. Nah, jadi kalau kita pakai cara gini bisa lebih tenang, masuknya lebih smooth lah ya. Kayak gitu. Oke. Oke ya, kita mulai bahas ya handling objection-nya ya. Satu-satu mulai dari budget. Nah, saya nggak ada budget.
Teman-teman, kalau orang ngomong nggak ada budget itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu karena alasan, cuma buat alasan aja, atau sesungguhnya memang nggak ada budget. Sesungguhnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu, dia alasan nggak ada budget ini yang mana? Yang alasan apa yang sungguhan gitu kan? Nah, caranya gimana? Kita tanya, oh Bu, ya saya paham sih masalah budget, mungkin belum ada budget untuk ke asuransi ya Bu ya. Mungkin pengeluaran masih banyak dan lain-lain, dia ngomong cerita tentang cicilan dan lain-lain. Nah, oh ya tadi cicilan malah belum ya? Banyak cicilan ya? Banyak cicilan. Ya sebenarnya mirip-mirip nanti ya, nggak apa-apa saya tulis saja. Nah, kita tanya Bu, kalau seandainya hari ini Ibu sudah ada budgetnya, kira-kira menurut Ibu ada pertimbangan lain lagi nggak yang membuat Ibu istilahnya menunda untuk ngambil produk ini? Jadi untuk nyari yang mana, yang nomor satu atau yang nomor dua, kita tanya dulu, Bu, kalau misalkan seandainya budgetnya ada nih hari ini, Ibu, menurut Ibu produknya ini sudah sesuai nggak sama kebutuhannya Ibu? Kayak gitu ya, bisa. Atau misalkan kalau Ibu, misalnya masalah budget sudah nggak ada masalah, Ibu ada budgetnya nih hari ini, gitu ya. Ibu ada pertimbangan lain nggak? Gitu, ya. Nah, kalau misalkan dia bilang, ya enggak sih, nih aku ada uangnya, ya sekarang langsung tak ambil lah, aku tahu nih aku perlu asuransi, aku ya ngerti lah. Nah, berarti memang benar-benar sesungguhnya dia belum ada budget, ya di next dulu teman-teman. Kan ya gak mungkin dipaksain juga kan. Kalau memang enggak sih aku nih ada budget, memang aku mau ngambil lah. Nanti aku ada budget aku hubungi kamu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, intinya memang dia benar-benar budget masalahnya. Dia aku ngerti asuransi penting. Kemarin dulurku ya masuk rumah sakit TAK, aku ya pengen kok beli. Misalnya itu ya. Jadi istilahnya dia udah clear bahwa dia paham betul dia butuh, tapi dia memang benar-benar nggak ada budget. Ya sudah, kita next dulu, masukkan di list data nasabah kita untuk kita cek lagi 2-3 bulan ke depan misalnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan alasan dia bilang ya apa sih, misalkan dia nyebutin salah satu yang lain ya, ya belum perlu sih sajanya aku kroso belum lah dengar penjelasanmu aku sih belum tertarik lah misalnya kayak gitu ya. Nah berarti kita kan pasti masuk ke yang lain teman-teman ya, karena kalau dia sudah mengatakan kalau bukan budget, istilahnya ada yang lain, ya berarti dia sebenarnya budget ini cuma alasan. Jadi kita langsung masuk ke yang lain pasti, gitu ya. Karena orang misalkan ngomong budget itu kalau alasan pasti dia punya yang lain-lain ini, gitu. Itu dulu. Pastikan bahwa dia memang cuma alasan. Oke ya. Jadi ini pokoknya kalau ketemu yang ini berarti kita masuk ke yang lain. Kalau yang sesungguhnya di next dulu. Oke ya, kita masuk nomor 2. Dipikir-pikir dulu. Nah, oke. Sekarang saya lempar ya, biar saya nggak saya terus yang ngomong, teman-teman juga belajar nyoba sih jawab gitu ya. Citra, kalau misalkan nasabahnya bilang dipikir-pikir dulu, ada mic ya? Terima kasih ke Citra. Ah, pikir-pikir dulu, Cit. Kamu jawab ya apa? Aku jawabnya saya bantu pikir aja kalau gitu. Mungkin iya, berbagi beban pikiran, Bu. Sini saya bantu mikir, mungkin ada yang belum jelas, saya bisa ulangi penjelasannya gitu atau gimana. Oke, ada yang mau bantu mungkin Haji mungkin. Ko Suhandi coba. Kalau ada nasabah ngomong saya pikir-pikir dulu, Ko Suhandi jawabnya gimana? Jawabannya bersama sih. Memang Coba. kenapa mesti pikir-pikir lagi, kurang jelas dah. Biasa aku gitu. Kalau misalnya kurang jelas, kira-kira kurang jelas poin yang mana. Oke. Biasanya gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sudah betul ya yang dikatakan sama Citra sama Ko Suhandi sebenarnya betul. Cuman mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan mengarahkan dia. Karena gini, orang kalau ditanya apa yang belum jelas, kadang dia juga nggak ngerti apa yang dia belum jelas, cuman dia belum serak gitu kan ya, belum mantap gitu kan. Jadi kita mesti yang mancing teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia bilang pikir-pikir dulu, kita mesti mancing. Oke, kalau kamu mikir, betul katanya Citra, tak bantu mikir ya. Maksudnya apa sih yang kamu masih pikirkan dari poin yang mana? Seperti katanya Ko Suhandi tadi. Nah, nggak semua orang itu bisa langsung ngomong poin yang mana yang dia masih mikir. Ya, kita yang mesti mancing. Jadi misalkan dari sisi budgetnya kah, gitu ya.
Misalnya, iya sih, budget aku ya sih mikir. Nah, kalau dari sisi budget gampang, kita langsung tanya, loh, sebenarnya dengan angka sekian, angka yang kita sudah buatkan proposalnya itu, menurut kamu, nih, misalnya setiap bulan atau setiap tahun ngeluarin segini, ini ganggu pengeluaranmu nggak, ganggu cash flow-mu nggak? Mestinya ya enggak sih. Ya, terus berarti bukan masalah budget toh, aku bilang gitu. Ya kan? Berarti bukan masalah budget kan kalau misalkan ini enggak mengganggu. Tapi kalau ada yang ngomong, ya ini makanya saya tak pikir gitu kan. Oke. Kira-kira kamu butuh berapa lama untuk ngitung-ngitung dan mikir untuk masalah budget. Ini hari ini Kamis ya. Nanti kira-kira Sabtu gitu nanti kita ketemu diskusi lagi ya. Nah, jadi teman-teman pastikan kalau orang ngomong mikir, kita langsung kasih tenggat waktu. Kalau kita nggak ngasih tenggat waktu, ya wes bablas. Mikirnya sampai kapan kita mau follow up ya wes angel lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan dia bilang oke, budget ya ini aku sih mikir, sih ngitung gitu kan. Oke, ini Kamis ya. Kira-kira Sabtu gitu kita diskusi lagi ya. Jam segini kira-kira bisa nggak gitu ya. Jadi langsung kita buat tenggat waktu. Kalau misalkan dia bilang enggak sih, bukan budget, cuman aku sih mikir sing lain gitu ya. Kita kejar gitu ya. Poinnya apa? Apa dari perusahaan misalnya gitu dari sisi company profile ta, ya iyalah nanti misalnya mau nanti aku sekarang melok nanti pas soalnya klaim perusahaannya bangkrut ya apa, nah, berarti kan masuk ke sini ya penjelasannya ya. Jadi sebenarnya nyambung sih ini ya topiknya. Dipikir-pikir dulu, misalkan dia ngomong kinerja perusahaan ya ini paling gampang ya. Mic-nya mana tadi? Tak bawa jadi aku langsung nembak. Kalau kinerja perusahaan berarti kita yang melakukan apa? Ada yang ngomong loh, nah, misalnya nanti aku melok nanti pas perusahaannya bangkrut, pas wayangnya bayar, terus ya apa? Ayo, Ya, ditunjukkan bukti ini. sing banter kak kurang usah disum. Ditunjukkan apa bukti apa Pak? Laporan Laporan keuangan perusahaannya. Oke. Poin apa saja yang kita tunjukkan di laporan keuangan? Ya, bukti klaim yang sudah dibayar. Oke, bukti klaim ada yang sudah hafal. Tahun lalu kita bayar klaim berapa? 16,6 triliun. Terus apa lagi selain bukti klaim? Oke, lain. Di laporan keuangan kamu jelasin apa? Selain angka klaim, apalagi? RBC ya, RBC. RBC itu apa? Risk based capital. Risk based capital. Penjelasannya? Jadi ya ininya kan kalau dari perusahaannya sendiri ini kinerjanya itu, jadi kalau secara nasional itu kan ada standarnya berapa persen gitu, 120 lah, sedangkan Pro ini kan jauh lebih bagus dari itu gitu loh untuk kinerjanya. Kan dilihat dari angka persennya lebih besar. Oke. Selain RBC apa lagi itu? Di laporan keuangan perusahaan sing kita baca ke nasabah. Tadi kan klaim, angka klaim, RBC, apa lagi? Dua lagi lah paling enggak ini. Asetnya kita berapa? Ada yang ingat asetnya Prudensial tahun kemarin berapa? 61 triliun. 68 kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi Pak Pandu. 68 triliun kalau nggak salah. Oke, satu lagi. Selain aset, satu lagi. Oh, sorry. Sally, satu lagi. Selain aset. Pendapatan premi, Nah, total pendapatan premi itu. rasio, Ya. ya. Rasio pendapatan. Oh, pendapatan. Oh, pendapatan premi. Oke. Nah, saya tambahin satu lagi ya, yang itu apa? Rasio ya. Rasio pendapatan sama pengeluaran itu. Beban. Ya, rasio beban. Nah, rasio beban itu nggak boleh lebih dari 100%. Prudensial biasanya terakhir tahun lalu 76% kalau nggak salah ya. Sementara asuransi lain kan rata-rata di atas 100%. Oke ya. Jadi kalau misalkan dia jawab kinerja perusahaan paling gampang ya kita pakai laporan keuangan. Karena kan berarti orangnya kepinginnya kita stick by data ya. Jadi harus pakai data. Teman-teman ada di sini yang belum punya datanya laporan keuangan Prudensial tahun kemarin. Kalau ada yang belum punya langsung minta ke leadernya. Ya, jangan sampai kita di hadapan nasabah itu kita tuh mesti prepare semua tools ya. Jangan sampai istilahnya kita maju perang nggak bawa senjata. Ya, harus prepare. Selling tools teman-teman sudah punya semua ya. Selling tools sekarang sudah versi 6. Yang punyanya Harvest. Ada yang belum punya selling toolsnya Harvest? Angkat tangan.
udah pernah kok tak kasih. Iya, yang versi 6. Itu saya pakai terus ya. Saya kadang-kadang bingung loh, di grup itu ada yang tanya minta tabel ini, tabel itu. Di selling tools sudah lengkap semua teman-teman. Saya selalu kalau jualan ya buka selling tools itu semua di sana. Ya, tabel-tabelnya ya. Oke, terus dipikir-pikir dulu selain tadi apa? Masalah budget, masalah perusahaan, ya. Kadang-kadang dia nggak ngomong, tapi sebenarnya yang dipikir-pikir itu masalah kita. Maksudnya apakah kita ini serius di bisnis pro? Tadi ada ya? Nah ini, apa kamu full time? Ya. Kadang-kadang dipikir-pikir ini dia nggak ngomong, tapi ya walaupun kita pancing-pancing dia nggak ngomong, sebenarnya dia ini ragunya sama kita gitu ya. Sama perusahaannya mungkin sudah oke, produknya sudah oke, tapi ragunya sama kita. Nah kalau seperti itu gimana solusinya? Ya enggak ada lain ya, kecuali kita harus menunjukkan kalau kita bisa berprestasi di sini. Ya, banyak pembicara-pembicara yang sudah ngasih contoh, awalnya ikut cuma 500 ribuan, tapi karena dia memberikan servis dengan baik, kemudian menunjukkan dia juga menang ini, menang itu, gitu ya, berprestasi. Akhirnya sekarang kalau ikut bisa puluhan juta sebulan, gitu kan, orang yang sama. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya mengenai kredibilitasnya kita di perusahaan, itu kita nggak bisa ngasih janji omong kosong ya kalau kita nggak memberikan bukti ya. Ya bisa sih kita ngomong saya serius kok di bisnis ini, saya pasti servicing yang terbaik untuk kamu gitu ya. Kita bisa memberikan janji seperti itu, cuman ya harus dibuktikan ya teman-teman. Makanya kita di bisnis ini kalau sudah kadung nyemplung harus serius, harus berprestasi. Supaya apa? Supaya nasabah-nasabahnya kita juga ada feel safe ya. Maksudnya mereka punya agent yang baik gitu, yang komitmen gitu. Ya. Oke, saya lanjut yang nomor 3 ya. Nanti di tengah jalan kalau ada yang mau tanya boleh teman-teman ya. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Belum perlu. Nah, teman-teman kalau sampai ada keberatan belum perlu, ini sebenarnya kita fact finding-nya pasti ada yang salah. Tadi saya sudah gambar di sini sales cycle ya, hapus. Jadi kan tahapannya tadi kan habis prospecting, daftar nama, approaching, kemudian buat janji, ketemu, kemudian fact finding. Nah, kalau sampai ada kata-kata belum perlu, teman-teman, berarti fact finding-nya ada yang nggak pas. Ada yang kurang. Jadi kita mesti mundur lagi. Kalau belum perlu berarti mundur ke fact finding. Kita tanya loh. Misalkan kita konteksnya kesehatan gitu ya. Pak, kalau boleh tahu kok bisa Bapak bilang belum perlu, memangnya kalau misalkan sampai ada keluarga yang sakit, untuk budget untuk istilahnya bayar biaya rumah sakit selama ini, Bapak sendiri atau ada pihak ketiga yang bantu, Pak? Ya, jadi kadang-kadang kita mungkin belum tanya itu, sudah nyerontong aja presentasi. Ya, bisa jadi dia ngomong, ya aku merasa belum perlu karena sudah di cover kok sama perusahaan geletek gitu ya. Ternyata kita belum fact finding sampai sana. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bilang belum perlu, kita mesti tanya lagi. Kenapa kok Bapak ngerasa belum perlu? Misalkan UP jiwa. Loh, Pak, memangnya kalau misalkan terjadi sesuatu sama Bapak, apakah istri dan anak-anak ini kira-kira mereka bisa timbul masalah keuangan atau enggak, Pak? Nah, misalkan dia jawab, ya enggak lah, bisnisku ya wis jalan running well kok, udah passive income, istri anak-anak aman kok, enggak ada masalah. Nah, berarti kan kita salah kan fact finding-nya. Jadi intinya kalau misalkan sampai ada nasabah ngomong belum perlu, fact finding-nya pasti perlu diulangi lagi, ditanyakan lagi, digali lagi. Gitu. Nah kalau sampai ketemu yang seperti itu, berarti kan kita masuknya dari sisi yang berbeda, mungkin dari sisi balik nama aset misalnya gitu ya, yang tadi yang udah punya passive income untuk keluarga misalnya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan ini belum perlu, ingat ya teman-teman ya, jangan langsung mundur. Oh belum perlu Pak, oh ya sudah saya pamit pulang ya Pak ya. Jangan gitu ya teman-teman ya. Kalau orangnya bilang belum perlu, mundur bukan mundur pulang maksudnya, mundur ke langkah sales cycle sebelumnya, fact finding dulu, fact finding lagi, gali lagi kebutuhannya dia, hot buttonnya dia di mana. Oke, udah ya, saya masuk yang keempat ya sekarang ya, mahal. Nah, oke, saya mau coba. Popol kalau orang mau ngomong prudensial mahal, jawabnya gimana sih? Mahal dalam hal, Ibu lihat dari sisi apa mahalnya itu?
Terus Ya, mungkin dia bilang, iya mahal. Saya dengar Prudent lebih mahal daripada asuransi lain. oke, Eh, terus Kalau misalkan, apakah Ibu sudah pernah mencoba membandingkannya? Ada agent yang pernah membandingkannya dengan manfaat yang sama? Ya, setelah itu ya dia, oh, kalau memang nggak ada, ya Ibu itu dengar dari orang lain atau Ibu ngalami sendiri. oke. Kalau Ibu ngalami sendiri, boleh Bu saya bantu untuk menjelaskan. Oke, berarti intinya tetap minta komparasinya gitu Mbak Cis. Komparasi. Tetap minta Iya. ya. Oke. Ya. Ada yang mau nambahin mungkin? Ada yang mau nambahin? Dikurangin budgetnya, soalnya kalau terlalu mahal dipikirin Oh, lagi. oke paham maksudnya. Jadi ini beda ya antara cepopel sama raci ini penangkapannya beda. Makanya kadang-kadang kita kalau ngomong sama nasabah itu harus klarifikasi ulang kenapa? Kadang orang itu kadang nangkapnya dari sisi yang berbeda. Kalau raci nangkapnya mahal ini dari sisi budget. Kalau cepopel maksudnya mahal dari sisi misalkan silver B di kita sama silver B di yang sekelas silver B di asuransi lain itu harga berapa? Maksudnya gitu. Jadi COI atau preminya. Jadi intinya kan penangkapannya kita kalau orang ngomong prudensial mahal. Nah, mahal ini dari sisi budget. Contoh misalkan pewarisan 1 miliar, keluarnya 35 juta. Nah, bagi dia angka premi 35 juta tuh gak masuk akal. Makanya dia bilang mahal. Jadi mahalnya karena nggak punya duit maksudnya gitu. Jadi itu masuknya ke budget kan. Tapi kalau cepopel nangkapnya mahal itu dari sisi dibandingkan dengan asuransi lain dengan UP yang sama pewarisan 1M di kita 35, perusahaan lain misalnya 25 misalkan. Nah, itu yang disebut mahal. Nah, jadi makanya sebenarnya mahal ini kita yang betul itu memang tanya mahal dibandingkan dengan apa. Mahal dibandingkan dengan apa dulu. Kalau misalkan dia bilang, yo enggak sih aku enggak banding nomor apa-apa, cuma krosoku ya angka segini mahal, ya berarti raci yang benar, budgetnya dia berarti. Tapi kalau misalkan dia ngomong mahal dibandingkan sama apa, yo kemarin aku harus nawari bedo angkanya segini loh, itu berarti kan compare gitu kan. Nah, jadi kita nggak tadi compare. Oh ini, jadi kita mesti ngelihat dulu ya mahalnya. Kadang-kadang orang itu konteksnya mahal itu bisa beda, bisa antara budget atau komparasi. Nah, kalau di compare teman-teman jangan takut ya. Kalau misalkan ada di compare sama perusahaan asuransi lain, betul katanya Cepopel, minta proposalnya. Jadi jangan mau dibilang mahal tanpa kita ngelihat proposal asuransi lain, ya. Karena apa, kita jelaskan ke nasabah bahwa Bu, asuransi itu dibilang mahal atau enggak itu kan harus komparasinya harus apple to apple. Nggak bisa contohnya misalkan gini, di kita PSS Silver B usia sekian misalkan preminya 750 misalkan contoh ya 750. Kemudian di tempat lain yang mirip ya bisa ke Penang gitu ya, itu kurang lebih misalkan 650 contoh aja misalkan ya, kita 750 di sana 650, nggak bisa langsung dibilang kita lebih mahal, kan harus lihat detail isinya kan. Misalkan kita limitnya berapa, Silver B kita 5M plus 12M kan 17 miliar. Ternyata di sana misalnya cuma 6 plus 6 misalkan, jadi 12. Loh kan harus beda kan, kita 17 sana 12 loh. Ya nggak bisa dong di-compare kalau gitu caranya. Sama aja kita beli beras 10 kilo sama 5 kilo harganya di-compare ya jelas beda dong. Isinya aja beda, sana 10 kilo sini 5 kilo ya kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di-compare sama perusahaan lain, pastikan minta proposalnya. Ya, kita kasih tahu bahwa Bu, kalau komparasi premi mahal atau enggak itu kita mesti lihat isinya dong, gitu ya, supaya kita jelas mahal lebih mahal atau enggak itu dari sisi mananya. Enggak apa-apa Bu, nanti kalau ternyata semisal setelah dibandingkan yang sana lebih oke, itu ngambil sana enggak apa-apa. Jadi kita ngomong kayak gini dengan tulus, dia mau ngasih proposal yang sana, ya. Nah, tapi kadang-kadang begini ya, teman-teman kalau misalkan kita cukup dekat ya dengan prospek ya, misalkan saudara atau teman baik ya, dan dia bahasnya mengenai mahal, nah kita bisa tanya sama dia, by the way kamu kalau beli barang, beli sesuatu, apakah pertimbanganmu itu melulu hanya
harga. Hanya masalah harga atau ada masalah yang lain yang kamu pertimbangkan. Gitu ya. Contoh kalau misalkan beli kulkas lah atau beli TV. Apakah kita ke Hartono terus tanya, "Bu, yang paling murah yang mana, Mbak?" gitu, atau "Mas, yang paling murah yang mana?" Atau apakah kita ngelihat fiturnya, kita ngelihat penampilannya gitu ya. Kadang-kadang salesnya juga ramah, itu juga pengaruh. Kira-kira ada pertimbangan lain nggak? Jadi kita tanya seperti itu ke dia, karena kadang-kadang juga orang beli itu kan pertimbangannya nggak melulu harga ya teman-teman ya. Kan nggak mungkin kan kita beli TV pokoknya nyari yang paling murah dibeli, kan nggak gitu kan. Kan kita ngelihat mungkin warnanya TV-nya, apa namanya, layar penampilannya tuh warnanya cerah enggak, kemudian mereknya juga gitu ya, kalau Toshiba ya bagus misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa sebenarnya pertimbangannya dia ini nggak cuma sekedar melulu harga, tapi juga bisa fitur dan lain-lain. Ya. Oke. Kalau yang nomor 5 ini harusnya sih sudah pernah kita bahas beberapa kali ya. Coba teman-teman, kalau orangnya ngomong sudah punya atau banyak, jawabnya gimana? Siapa ya? Silakan deh. Kalau orangnya bilang aku sudah punya polis atau aku punya wakil polis, kita jawabnya gimana? Oh, bagus itu. Berarti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama tentang asuransi. Ini konteksnya lagi ditawarin, kita ngasih setelah fact finding, kemudian presentasi, terus kemudian dia aku kasih terus, aku ya usah kok polis. Nah terus gimana? Kita bisa bantu free review polis. Oh oke. Caranya gimana kamu minta review polis? Ya kita mesti fact finding dulu. Apakah sudah cukup kesehatannya? Caranya minta dia mau ngeluarin polisnya maksudnya. Sudah ke polis Mbak Wiwi, wis tak tuku maneh. Ya polis terus saya. Oh, keren ya Pak ya. Berarti Bapak ini selama ini sudah insurance minded ya. Nah Pak, untuk mereview ulang biar Bapak mungkin ingat manfaatnya apa aja. Ngomong-ngomong Bapak ingat enggak Pak manfaatnya apa aja Pak kalau sudah tahu banyak kayak gitu Pak? Lengkap wis pokoknya jenku sik kapanane wis A B C D E macam-macam lali aku akeh pokoknya. Nah, biar Bapak mungkin bisa untuk mereview ulang, untuk mengingat lagi, izinkan saya untuk melihat polisnya Pak. Nanti saya akan coba rangkumkan jiwanya Bapak itu ada berapa aja, manfaatnya Bapak polis ini, polis itu, polis yang berapa, apa aja. Biar Bapak nanti tahu seperti apa sih polisnya Bapak gitu. Sekalian kan kalau saya buatkan dalam rangkuman 1 lembar gitu kan Bapak lebih enak bacanya Pak. Kan gitu Pak. Nanti di situ kita bisa lihat buat yang sekiranya walaupun misalkan dia sudah punya jiwa misalkan 2M, ya buat aja dia sebegitu tuh kurang gitu. Terus kalau misalkan kritisnya itu mungkin 1M, 2M. Nah sekarang ini kalau orang mengalami sakit kritis, apalagi mohon maaf di rumah sakit dengan 1M, 2M itu kan ya harga rumah sakit semahal gini pasti bagaimanapun tetap dibilang aja kurang. Biar bisa closing lagi. Mantap ya. Kurang pokoknya Pak ini Pak. Harus beli lagi Pak. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau nasabah bilang sudah punya atau banyak, itu memang jadi kalau nasabah bilang sudah punya atau banyak, itu memang kita tanya ya, apakah dia sudah paham isinya, manfaatnya, gitu ya. Nah, cuman mungkin bahasanya Mbak Wiwi tadi mungkin saya kasih masukan sedikit, jangan pakai kata minta izin, seolah-olah kita yang butuh. Jadi kita kasih tahu, kamu sadar enggak, maksudnya paham enggak value polismu itu berapa? Sudah sesuai sama kebutuhan keluargamu enggak? Karena kita perlu mereview polis itu kurang lebih 3-5 tahun sekali loh. Kan ada inflasi. Terus kamu juga baru punya anak lagi misalnya gitu ya. Ada perubahan. Misalnya kamu habis naik jabatan misalnya kayak gitu. Jadi otomatis kan kebutuhan juga berubah. Nah, jadi tujuannya ngecek polis ini supaya ya kamu review, kamu remind lagi value polismu. Yang kedua ngecek apakah sudah sesuai kebutuhan, ya toh. Yang ketiga jangan sampai istilahnya nanti pas kamu klaim nanti kamu kecewa, gitu ya, karena nggak sesuai sama kebutuhanmu. Nah, ayo tak bantu, gratis kok. Nah, jadi kita ngomong, ayo tak bantu. Jadi kita bantu, kita tangan di atas, gratis kok. Jadi dia yang butuh, kita yang nolong teman-teman.
Jangan pakai kata-kata aku minta izin ya, tak review polismu, kan kita yang butuh jadinya. Ya. Oke. Ya, jadi kalau dari di review polis betul katanya Mbak Wiwi, kita pasti bisa menemukan lubangnya. Nanti dia perlu nambah di mana. Oke, sekarang klaim susah atau enggak cair. Ini sih standar sih ya. Standar sih jawabannya ini. Di training habit kemarin ada sih sebenarnya. Bapak Cicil ini bisa nggak? Kalau klaim, orang ngomong klaimnya susah, seperti melo asuransi bojo itu nanti meloke bayar premi lancar nanti pas klaim angel. Kalau boleh tahu sebelumnya untuk masalah klaim yang nggak cair atau susah ini pengalaman pribadi kah Bu? Enggak sih, saudara. Oh, oke. Jadi sebetulnya untuk klaim itu semuanya selalu case by case. Boleh saya jelaskan Bu? Nanti sebagainya. Oh, kenapa kok klaim itu nggak cair? Berapa belum? Kenapa kok klaim itu nggak cair? Ada 3 poin yang di training habit kemarin kan ada. Apa ya, maksudnya jenis-jenis asuransi yang di ini tuh beda. Jadi misalnya Nggak sesuai sama ketentuan produk, Iya. nggak sesuai sama ketentuan polis. Terus yang kedua, masa tunggu. Terus, kenapa? Kok klaim sampai nggak cair atau susah? Lapse. Terus, dokumen nggak lengkap itu ya klaimnya tidak jujur. Oh, nggak jujur, betul. Iya, betul. Nggak jujur ya teman-teman ya. Maksudnya ada data yang disembunyikan ya, pre-existing condition. Ya. Nah, teman-teman, ini klaim nggak cair ini kadang-kadang ada nasabah yang merasa bahwa perasaan di medsos itu paling wakil prudent sih nggak cair, gitu ya. Nah, iya, jadi sudah tahu ya semua cara jawabnya ya. Kadang-kadang agent baru ya, kalau nggak tahu cara jawabnya dibilang gitu langsung keringet dingin tak jagung-jagung ya. Nah, aku di koran aku bocor, aku sing klaim gak cair, aku prudent terus saya gitu ya. Agent kalau nggak ngerti so drodos itu ya. Mateng kon opo iki. Ya, teman-teman kita kasih tahu bahwa klaim prudensial ini katakanlah 97-98% cair ya. Yang nggak cair cuma 1-2%. Masalahnya 1-2%-nya tuh banyak karena kita nasabahnya banyak. Dibandingkan asuransi lain, mereka mungkin 1-2%-nya ya saking sedikitnya nasabahnya sampai nggak dengeran suaranya. Tapi karena kita nasabahnya banyak, 1-2% ya kroso gitu ya. Kelihatan banyak kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Kalau menghadapi objection jangan keder ya, teman-teman ya. Oke. Nomor 7, takut nggak bisa nerusin bayar. Teman-teman takut nggak bisa nerusin bayar ini kita kasih pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya, menurutmu apa yang menyebabkan kamu nggak bisa nerusin bayar? Nah, jadi pertama misalkan bangkrut gitu ya. Bangkrut. Yang kedua, ya podo ae PHK, ya ini sama ya. Bangkrut atau di PHK. Nah, kalau dua ini terjadi, pertanyaanku, pengeluaranmu kan tidak cuma bayar premi toh. Kan kamu ada pengeluaran lain, misalkan bayar uang sekolah anak, uang makan buat keluarga dan lain-lain. Terus solusimu ya apa? Misalnya sampai kejadian dua ini. Pasti jawabannya ya nyari kerja lagi gitu kan, atau berusaha bangkit dari kebangkrutannya. Nah, sama gitu ya. Jadi istilahnya selama kita ini masih sehat, pasti kita masih bisa berusaha untuk cari uang lagi. Ya. Cuman masalahnya kalau ternyata tidak bisa meneruskan bayar ini kalau misalkan terjadi kondisi sakit kritis misalnya. Nah, makanya penting sekali, ini sekalian ide jual ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jualan PSS, coba dibandeling sama PCB. Ya, dibandeling sama PCB atau PKKS juga ada yang bandeling gitu ya. Karena istilahnya kan misalkan dia beli sekeluarga, dia kepala keluarga beli untuk istri anak-anaknya. Nah, kalau misalkan dia terjadi sakit stroke, maka yang terjadi bukan cuma sekedar income saja yang hilang, tapi
bayar premi asuransinya kesehatannya untuk keluarganya ini loh ya dari mana gitu kan kalau dia nggak kerja. Jadi PCB atau PKKS ini juga salah satunya adalah untuk memastikan premi asuransinya keluarganya bisa terus terbayar. Apalagi kalau kita jualannya sekarang kan PSS ya, itu kan bayar seumur hidup. Nah, bayangin kalau misalkan dia kena stroke, kemudian nggak punya PCB, semua tagihan rumah sakit di cover semua, tapi pulang sampai rumah selain nggak ada uang untuk biaya hidup, premi asuransinya ini kalau dia sampai nggak bisa bayar lah, terus tahun kedua, ketiga, keempat perawatan stroke-nya dari mana? Kan dia harus terus bayar premi. Jadi kita kasih pengertian bahwa ya seharusnya kamu beli kesehatan ini bundling sama PCB atau PKKS. Ya. Oke, kinerja perusahaan tadi sudah, agent tidak aktif. Nah, agent tidak aktif ini maksudnya, nah ini ya, ada yang ngomong tadi agent tidak aktif, saya cuma tampung. Tapi pertanyaan yang ngomong ini tadi siapa? Agent tidak aktif. Oh, Pak Nyoto. Ya, ini maksudnya takut kita suatu hari tidak aktif, atau kebetulan dia sudah punya agent yang tidak aktif. Nah, yang mana gitu ya. Nah, saya mau perlu klarifikasi dulu. Ya sudah saya jawab dua-duanya aja. Yang pertama kalau misalnya dia bilang agennya dia sudah tidak aktif, ya berarti kan kita kasih tahu bahwa ya seharusnya dia nyari agen yang aktif sekarang untuk membantu menangani polis-polisnya. Tapi kalau misalkan khawatirnya nanti kamu suatu hari nanti tidak aktif lagi di Pro gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita sudah masuk ke industri ini, ya, kita harus bisa meyakinkan dia bahwa aku serius di sini. Nanti aku pasti akan bantu handle polis-polis. Cuman memang ada satu resiko kalau saya meninggal lebih dulu. Ya, itu kan nggak bisa diomong ya. Kalau kita meninggal dulu, jangan khawatir, karena di atas saya ini ada leader saya yang akan bantu. Di atasnya masih ada leadernya lagi, bahkan kalau mau ke kantor pusat langsung di TP5 Surabaya juga bisa. Artinya kita memberikan satu kontrak ini, yang kontrak antara prudensial dengan nasabah. Kita kan perantara, jadi bukan berarti kita meninggal kontraknya batal. Kontraknya tetap berjalan, klaim semua tetap jalan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita kasih penjelasan ke dia bahwa leadernya kita, kalau misalkan dia minta nomor leadernya, enggak apa-apa, kasih aja teman-teman. Dulu sih sebenarnya saya ingat zaman-zaman tahun 2008 itu ya, itu saya ingat saya tuh ada satu kertas, itu bagus sih sebenarnya. Bisa sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin lagi ya. Jadi setiap kali saya closing itu saya kasih satu lembar, yang paling atas itu nama dan nomor telepon saya, kemudian bawahnya nama Pak Kanho, kemudian nomor teleponnya Pak Kanho, atasnya waktu itu kan masih zamannya saya ikut Pak Editasen, jadi masih Pak Wibisono Citro nomornya, terus kemudian alamat kantor misalkan kita di Singapore Agency, nomor telepon kantor, terus alamat SO gitu ya. Jadi satu lembar ini, misalkan dia nggak bisa ngubungi ini, bisa ngubungi ini, bisa gitu loh. Jadi dia merasa feel safe ya, karena kalaupun kita nggak ada pun dia sudah tahu mau hubungi siapa gitu. Bagus sih, itu kalau mau dibikin lagi boleh bikin kayak gitu. Jadi tiap nasabah kita kasih. Ya. Oke. Rugi ikut asuransi. Gampang sih ini. Oke, biasa bisa jawab. Ada. Rugi lah duit hilang. Aku gak tahu klaim. Aku lo gak pernah loro. Oh ya syukur toh, nggak pernah sakit toh, Ci. Memang semua sakit. Buat duit malah asuransi. Ya enggak lah, kalau dia, ya ini aku sih, Ci. Maksudnya loh, kalau dipikir logika sih, kalau secara ngomong rugi ya, enggak lah, Ci. Sekarang lo kita, amit-amit ya, misalnya kita masuk rumah sakit, ya wis piro. Ambil nunjuk bukti klaim juga sih, ambil cerita gitu. Karena gak sakit. Kenapa? Gak sakit. 20 tahun aku melok gak pernah sakit bisa. Ya Allah. 20 tahun enggak pernah sakit. Ya puji Tuhan Cici sehat. Ya tuh. Loh, aku ini beriman. Aku sehat. Keluarga aku kabeh kono sing masuk rumah sakit. Aku ya gak mau masuk rumah sakit. Rugi malah. Oke, ya teman-teman, ini kalau versi saya ya. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai versinya teman-teman sih nggak masalah. Kalau saya biasanya kalau sampai nasabah ada yang ngomong seperti ini ya saya langsung akan mundur lagi kembali ke penjelasan awal tentang edukasi 3 pos keuangan. Ya, jadi saya jelasin lagi bahwa kita nata keuangan itu harusnya memang seimbang. Jangan kita istilahnya
naruh semua telur dalam satu keranjang kan gitu ya. Jadi kan harus kita bagi diversifikasi, naruh uang itu di beberapa tempat. Nah, kita jelasin tentang 3 pos keuangan minimal kita taruh di 3 tempat. Yang pertama pos apa? Cash dulu, maksudnya untuk kehidupan sehari-hari kita taruh di tabungan. Terus yang kedua pos apa? Investasi. Jadi istilahnya uang ini kalau sudah cukup buat sehari-hari ya kita pasti nabung di tempat yang returnnya tinggi. Misalkan properti, emas, saham, dan lain-lain. Istilahnya untuk mendapatkan keuntungan. Nyari untungnya nanti di sini. Nah, yang ketiga baru pos proteksi. Pos proteksi ini tujuannya apa? Untuk melindungi yang nomor 1 dan nomor 2. Teman-teman, untuk menjelaskan 3 pos keuangan ini ya, itu teman-teman harus fasih, harus lancar, harus bagus. Kenapa? Karena menurut saya itu dasar yang paling kuat untuk kita bisa mengedukasi nasabah, ya. Terutama kalau kita ketemu nasabah-nasabah yang masih merasa asuransi itu rugi. Saya coba jelasin sekali ya, teman-teman mungkin ada yang lupa poin-poinnya supaya remind gitu ya. Dan dihafalkan, dipakai. Saya hampir selalu pakai ini ke nasabah. Apalagi kalau mereka masih yang konsep pola pikirnya rugi, gitu ya. Jadi kan kurang jelas. Tes. Oke ya, daftar keuangan. Jadi kita tadi sudah kasih tahu kalau jangan taruh betul dalam satu keranjang. Jadi seharusnya dalam merencanakan keuangan itu kan minimal kita bagi dalam 3 pos. Ya, pos kas itu keperluan hidupnya sehari-hari ya, makan, bayar uang sekolah dan lain-lain. Yang kedua adalah pos investasi. Pos investasi ini kita taruh di properti, di emas, di reksadana. Tujuannya cuma satu, apa? Dapat untung. Itu tujuan utamanya. Karena berinvestasi itu tujuannya cuma satu, dapat untung. Nah, biasanya orang itu rata-rata sudah punya yang nomor 1, nomor 2. Banyak yang tidak paham kalau mereka butuh yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Proteksi. Nah, proteksi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan yang nomor 1 dan nomor 2, ya kan? Artinya kalau terjadi resiko kehidupan, kalau misalkan kita nggak punya yang nomor 3, pasti kan ini takut. Kalau terjadi dari sakit masuk rumah sakit habis 2 juta, ini kan takut, ini takut. Ya kan? Tapi kalau sampai mencari apa tutup itu ya kalau nggak punya yang nomor 3, berarti kan ini takut, bahkan ini habis. Jadi nomor 3 ini tujuannya bukan untuk nyari untung. Kalau nyari untung di sini ya salah pos. Itu di pos nomor 3 memang tujuannya untuk proteksi kan ya, supaya memastikan nomor 1 dan 2 ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya. Bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, kalau misalkan kita perencanaan keuangan tidak pakai yang nomor 3, maka selalu keuangan keluarga itu ada di dalam ketidakpastian. Sewaktu-waktu resiko datang bisa goncang. Tetapi begitu kita punya pos yang nomor 3, maka kita punya yang namanya kepastian. Ini kata kuncinya ya teman-teman ya. Asuransi itu kata kuncinya kepastian. Artinya segala tujuan keuangan keluarga itu tetap bisa tercapai. Ya. Jadi kata-kata kunci ini bukan untuk tidak untuk ambil untung ya, itu kata-kata kuncinya ya. Itu teman-teman harus pastikan jelas, clear ke nasabah. Nah, kadang-kadang ini itu saya bahasakan dengan yang gambar kapal itu loh. Masih ingat ya? Ada yang masih pakai nggak di lapangan? Ada? Gambar kapal. Oh, lali kabeh toh. Padahal bolak-balik loh itu dijelaskan. Pembicaraan jelasnya gambar kapal itu bolak-balik. Iya, saya juga pakai itu. Jadi ini kapal ya, teman-teman. Harap maklum, saya dulu pelajaran menggambar dapat 4 ya. Jadi gambarnya jelek. Ini kapal ya, teman-teman, bukan pisang ya. Nah, kalau misalkan ini kapal ini uang cash ya. Nah, ini misalkan dia berinvestasinya kecil atau tidak berinvestasi. Jadi layarnya saya gambar kecil. Kapal ini bisa jalan enggak? Enggak kemana-mana, dia diam aja di tempat gitu ya. Keuangannya kita juga sama. Kalau misalkan kita uang cash tok, numpuk uang di rekening tabungan tapi nggak diinvestasikan ya
nggak kemana-mana uangnya. Tapi kalau misalnya layarnya segini, apa yang terjadi? Guling, ya kan? Artinya kalau orang itu dia uang cashnya terlalu sedikit, dia terlalu banyak investasi, ditaruh beli properti banyak, cicilan rumahnya banyak, uang cashnya sedikit. Waktu pandemi kemarin pasti guling dia, ya, ya. Ini kan tidak sehat ya. Oke lah, kita anggaplah kapalnya sama layarnya sudah seimbang seperti ini, ya. Ini uang cash, ini investasi seimbang, semuanya jalan baik, oke? Tapi kalau sampai terjadi badai masih bisa tenggelam nggak? Tenggelam. Berarti butuh satu item lagi yang namanya sekoci. Sekoci ini adalah proteksi. Dan ini sekoci bukan hiasan, teman-teman ya. Harus sesuai sama jumlah penumpang yang ada di sini, memastikan kalau sampai ada badai, mereka tetap bisa selamat sampai tujuan. Jadi sekoci ini harus sesuai sama kebutuhan. Makanya kalau beli asuransi proteksi dihitung yang benar sesuai kebutuhan. Nah, 3 ini, cash, investasi, dan proteksi itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, biasanya saya ngudo ya, misalnya, kamu misalkan tak kasih tiket Star Cruise gratis mau enggak gitu ya sekeluarga gitu. Serius tak? Iya, tapi nggak ada sekocinya. Berani berangkat nggak? Ya, jadi ngingetin dia bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini ya sama seperti kita naik Star Cruise loh. Kamu naik Star Cruise nggak berani kalau nggak ada sekocinya. Lah kamu kok berani menjalani hidup tanpa asuransi? Ini bahasa kasarnya ya teman-teman ya. Kurang lebihnya kan kayak gitu ya. Jadi istilahnya menjelaskan ke dia bahwa ini itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam perencanaan keuangannya dia. Gitu. Nah, oke, teman-teman nanti di rumah dilatih kalau ketemu sama nasabah sering-sering dipakai. Ini bagus ya supaya mereka teropen mind tentang posisinya asuransi di dalam keuangannya keluarga itu gimana sih gitu ya. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya lanjut ke yang sini? Belum ada ya, lanjut ya. Rundingan pasangan. Nah, ini pertanyaannya kita ngomongnya ini sama pengambil keputusan atau bukan. Ya. Kalau misalkan kita ngomongnya sama pengambil keputusan, kita harus bisa langsung closing dia. Berusaha ya teman-teman ya. Yang saya kasih tahu ini semua masih teori, teman-teman harus praktek supaya tahu hasilnya bisa mandang gitu ya. Jadi kalau misalkan dia pengambil keputusan, ya kita tanya loh, Pak, kalau misalkan selama ini kan Bapak kan yang tanggung jawab ya sama pengeluaran keluarga ya, kan Bapak satu-satunya pencari nafkah ya Pak ya. Iya ya saya yang tanggung jawab loh Pak. Berarti kalau misalkan satu hari Bapak tidak ada, udah nggak bisa lagi membiayai, yang tanggung jawab untuk keluarga ini siapa Pak? Saya yakin Bapak orang yang cinta keluarga, Bapak juga ingin memastikan walaupun Bapak nggak ada, Bapak tetap bisa melakukan. Ini kata kuncinya ya. Walaupun Bapak nggak ada, Bapak bisa tetap melakukan tanggung jawab kepada keluarganya Bapak. Nah ini kan tanggung jawabnya Bapak. Berarti Bapak yang ngambil keputusan. Apakah Bapak memang mau tetap melakukan tanggung jawab itu walaupun Bapak nggak ada. Nah ini istilahnya kita memastikan dia yang ngambil keputusan. Wong dia yang tanggung jawab keuangan keluarga kok. Berarti kan dia juga yang memutuskan kalau misalkan sampai dia nggak ada ya keluarganya tetap bisa hidup dengan layak kan gitu ya. Jadi kita ajak dia untuk ngambil keputusan karena dia memang yang tanggung jawab untuk urusan keluarga. Misalkan dia bilang, iya sih saya tahu, tapi untuk segala pengeluaran biasanya saya rundingan sama istri. Oke, Pak, bagus sekali. Memang Bapak harus rundingan sama istri. Tapi Pak, pertanyaan saya, nanti kalau Bapak menjelaskan ke istri, sorry, kita kunci dulu. Pak, tapi menurut Bapak memang programnya ini bagus ya Pak? Bapak memang membutuhkan program seperti ini untuk menjamin keuangan keluarganya Bapak. Setuju ya Pak ya? Iya sih, saya udah ngerasa program ini bagus. Aku minat kok, aku setuju. Nah, tapi dia bilang mau rundingan sama istri kan? Nah, kita kasih tahu Pak, berarti Bapak sudah approve, memang setuju kepingin produk ini, cuman kepingin rundingan sama istri gitu ya Pak ya? Nah, ini kita ngulangi lagi kayak tadi ya. Ngulangi lagi. Terus dia bilang, iya kan aku nggak bisa, aku pengeluaran sembarang, aku mesti cerita sama istri. Oke, Pak, kalau saran saya, kita bisa tanya, Pak, kalau misalkan Bapak ngomong sama istri, terus istri bilang, jangan, kira-kira Bapak tetap ambil produk ini apa enggak? Ya, kita tanya lagi, karena kan tadi kita udah kunci kan ya, dia udah bilang butuh, dia udah bilang perlu ya. Memangnya kalau istri bilang, enggak, Bapak jadi ngambil enggak? Pasti dia kan gomul gitu ya, mikir,
Nggak tahu juga ya. Nah, kalau saya boleh saran ya, kan Bapak tadi sudah setuju produknya bagus sesuai kebutuhannya Bapak. Kita udah kunci kan. Jadi Pak, kalau saran saya nanti Bapak tetap ngasih tahu ke istri, tapi sifatnya pemberitahuan Pak. Bukan tanya lagi. Kan Bapak yang tanggung jawab memang untuk uang keluarga. Jadi Bapak sifatnya ke Ibu itu pemberitahuan. Bu, jangan khawatir ya Bu ya, nanti kalau ada apa-apa, Ibu sama anak-anak sudah saya jamin. Saya sudah berikan UP 2M. Jadi sifatnya pemberitahuan. Saya percaya Ibu pasti happy Pak. Nah, jadi ya teman-teman kita harus bisa, kadang-kadang kita ini sebagai agent juga ada faktor motivatornya juga ya. Kita memotivasi dia untuk istilahnya itu mengambil porsi tanggung jawab untuk keuangan keluarganya dia. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita kebetulan ngomongnya sama istri, kita kunci juga di istrinya. Bu, menurut ibu perlu nggak program seperti ini? Maksudnya suami punya supaya ibu sama anak-anak terjamin. Iya perlu saja. Tapi kan ya gini-gini sih mutusi kan ya suamiku kan itu ya biasanya ya. Aku mesti ngomong ke bojoku. Nah, gini aja dulu Bu. Menurut ibu programnya bagus nggak? Menurut ibu perlu nggak? Misalkan dia bilang iya bagus, aku perlu. Oke. Tapi kalau misalkan ibu yang cerita langsung sama bapak, terus bapak nggak jadi gimana Bu? Karena mungkin bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Gini aja Bu, tolong diaturkan gimana caranya supaya kita bertiga bisa ketemu. Nggak usah ngomong kalau kita bahas asuransi dulu Bu, nanti Bapak nggak mau duluan. Ketemu dulu, nanti saya yang akan menjelaskan ke Bapak. Karena kan saya untuk jelasin ini kan sudah di training ya. Berbulan-bulan saya ikut training. Nah, Ibu kan baru sekali dengar penjelasan, khawatirnya nanti Bapak nggak jadi ngambil gara-gara Ibu kurang jelas. Atau ada pertanyaan apa, Ibu nggak bisa jawab. Nah, jadi kita kunci dulu di ibunya, memastikan supaya ibu dan anak-anak dapat perlindungan yang baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngajari dia untuk, misalkan, Bu biasanya Bapak pulang kerja jam berapa sih? Ya jam 7 biasanya udah sampai rumah sih. Hari apa yang longgar Bu dalam seminggu? Ya Kamis sama Jumat biasanya kita di rumah sih. Nah, oke. Kamis Bu kabari saya ya. Kalau misalkan Bapak di rumah nanti saya langsung terus mampir ke sana gitu ya. Jadi kita yang ngatur pertemuan itu supaya tanpa sepengetahuan suaminya kita ketemu bisa bertiga supaya kita bisa jelasin ke pengambil keputusan. Gitu ya. Karena mau nggak mau ya memang mengambil keputusan yang harus kita jelasin kan. Kan nggak mungkin kalau kita jelasin ke istri, istrinya ngomong langsung ke suami pasti mental teman-teman. Ya, jadi pokoknya siapapun yang kita temui itu kita kunci dulu. Oke, tidak boleh sama ortu lah. Ini sebenarnya mirip ya. Ini kan pasangan, ini ortu ya, mirip sih. Cuman kalau konteksnya ini kita ngomong sama anak muda yang sudah kerja, gampang sebenarnya. Dia masih ikut orang tua tapi udah kerja ya. Ya kita tinggal tanya aja loh. Lah kamu ini sudah kerja, kamu sudah ada pandangan kepingin hidup mandiri, Pak? Pasti jawabannya iya kan. Kalau anak muda ditanya kamu kepingin hidup mandiri, pasti jawabannya iya. Kalau enggak ngapain dia kerja kan gitu ya. Kalau dia udah kerja pasti punya pikiran hidup mandiri. Nah, kita tanya loh, seandainya kamu enggak beli produk seperti ini, berarti kalau misalkan kamu sakit habis 30 juta, kamu pakai uangmu sendiri atau kira-kira papa mamamu sih bayari gitu ya. Ya paling ya papa mama sih bayari lu lah. Iyalah katamu tadi pengen mandiri gitu ya. Kalau kamu pengen mandiri ya berarti kamu ngambil program ini, nggak ngerepoti orang tua lagi. Nggak usah minta izin orang tua. Intinya kamu ngambil program ini, kamu harus mandiri, nggak ngerepoti orang tua, nek sampai ada kenapa-kenapa masuk rumah sakit. Ya, jadi kadang-kadang kita memang proses handling objection ini kadang kita ada menjawab, ada mengarahkan, ada memotivasi ya teman-teman ya. Gitu ya. Ini tadi sudah kita jawab. Nah ini, percaya Tuhan saja. Ini orang-orang yang super rohani. Siapa ya? Percaya Tuhan saja. Aku tak butuh asuransi, Tuhan jaga. Yuk. Nah ini kapan hari saya pernah sempat closing sama satu teman Wah, gereja. mantap. Memang dari awal beberapa kali kan nggak mau. Oh, pokoknya semua dijamin sama Tuhan, percaya Tuhan. Nah, singkat cerita kapan hari tak ajak ketemu di mall. Nah, jadi misalnya nanti Lisa jadi temanku ya. Nah, pas duduk gitu, aku tanya, loh, Lis, itu kamu naik mobil ya? Iya, mobilmu nggak kunci dah? Loh, iyalah. Loh, ngapain? Nggak usah. Ya loh, kan katanya semua dijaga sama Tuhan, ya toh. Loh, ya ojo, nanti dicolong orang. Nah, terus habis itu saya langsung bilang, memang kita semua ini memang berharap, Pak. Kan berharap sama Tuhan. Tapi kita semua pun juga dikasih hikmat.
Ya toh. Jadi apabila kita jadi risiko, kita pun juga harus jangan sampai menyusahkan orang lain. Aku bilang gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, ya, luar biasa ya. Jadi kata kuncinya tadi jangan sampai kita diberikan hikmat untuk bisa mengatur lebih baik ya. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Nah, ini tadi juga bisa untuk ini tadi ya. Yang tidak bersama orang tua, jangan sampai menyusahkan orang tua. Ini jangan sampai kita menyusahkan pasangan kita ya. Kata-kata itu bagus loh. Jangan sampai kita menyusahkan orang yang kita kasihi. Jangan sampai kita menyusahkan keluarga kita. Itu kata-katanya bagus untuk kita ketemu sama orang. Karena apa? Karena mereka kadang berpikir asuransi itu kan bukan untuk dirinya sendiri ya kadang-kadang ya. Tadi ada yang ngomong tidak untuk saya sendiri. Tapi konteksnya orang-orang ini kan rata-rata ya, mereka punya orang terkasih ya, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu anak dan istri. Jadi kata-kata jangan sampai kita ini menyusahkan orang lain itu kata-kata yang sangat bagus. Bisa sering kita pakai ya. Nah, jadi ini ya, percaya Tuhan saja ini gampang ya teman-teman ya. Kita langsung kasih ilustrasi-ilustrasi yang lucu ya, istilahnya membuat mereka ini paham bahwa mereka juga harus berpikir gitu ya tentang masalah perencanaan keuangan itu ya. Kadang-kadang wis tau aku percaya wis Tuhan baik mbek aku, sak keluargaku ini selama ini dijaga, Tuhan luar biasa, aku bersyukur Tuhan wis keluar kabeh kok baik gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita ingatkan hal-hal kecil kayak tadi ya. Kayak misalkan kunci mobil, kamu naik malam tuh pintu rumah kamu tutup enggak, pagar kamu kunci enggak gitu ya. Di rumahmu punya panadol enggak gitu ya. Atau mobilmu bannya 4 apa 5 gitu ya. Nah, itu semua atau kamu punya lampu emergency enggak di rumah gitu ya. Itu semua sebenarnya adalah konsep asuransi. Sebenarnya tanpa kita beli pun kita sudah punya banyak sekali konsep asuransi yang kita pakai. Intinya adalah berjaga-jaga. Ya, berhikmat untuk mengatur supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Kalau nggak punya lampu emergency, lampu mati, soro, ya toh. Sekarang kalau zaman sekarang pakai lilin ya sudah. Yang kedua, kalau bannya cuma 4, nyetir mobil ke Bali, berani nggak gitu ya? Ya sama kayak sekoci tadi. Pintu rumah ditutup nggak, nyebrang jalan, toleh-toleh kiri kanan enggak gitu ya. Nah, itu semua kan hikmat ya. Hikmat yang diberikan Tuhan supaya kita menata keuangan, menata kehidupan dengan lebih baik. Nah, sama, asuransi ini sama kayak kita beli panadol. Kadang nggak kepake kan panadol sampai expired gitu ya. Nah, asuransi juga kita nggak berharap sakit, tapi kalau pas sakit, wis gak bingung jam 12 malam mana apotek buka kan angel ya. Kalau ada panadol kan tinggal langsung diminum. Sama, asuransi kalau ada kejadian sudah siap. Gitu ya. Oke, tidak bisa menikmati. Ya ini tadi ya. Saya rangkum tadi yang kata-kata tadi ya, itu bagus tadi kata-katanya ya. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya, jangan sampai menyusahkan orang lain. Saya nggak bisa menikmati. Ya, teman-teman, ini konteksnya biasanya kan UP jiwa ya. Nah, kalau misalkan kita prospek orang yang sudah punya keluarga, kata-kata ini harusnya nggak keluar sih. Harusnya loh ya. Karena kan pasti dia mikirnya untuk melanjutkan itu tadi kata-katanya, kata kuncinya adalah melanjutkan tanggung jawabnya dia kepada istri dan anak-anak. Ya. Tapi kalau sampai keluar kata-kata ini, bisa jadi mungkin dia hubungannya dengan istri dan anak-anak nggak baik. Lagi proses mau cerai misalnya. Atau mungkin single gitu ya, nggak punya orang tua, saudara, atau nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Jadi ya dia mikir memang nggak butuh OP jiwa. Berarti teman-teman fact findingnya mungkin yang kurang pas. Jadi kayak gini nih kita mesti cek lagi apakah fact findingnya kita sudah benar sesuai kebutuhannya dia. Yang kedua, apakah dia hubungannya dengan keluarganya baik ya. Kalau enggak kadang kan memang ya susah ya. Mau cerai gitu suruh beli OP jiwa untuk keluarga ya malas gitu kan. Nah, iya betul. Jadi makanya fact finding tadi akhirnya kita bisa merujuk ke produk yang lebih tepat maksudnya gitu. Oke, ngalup gampang ini. Ayo teman-teman yang jawab. Ngalup itu dongakno. Nanti gara-gara beli asuransi malah kejadian ada apa-apa gitu. Mau coba? Saya mungkin kalau ada orang ngomong ngalup jangan jawab. Bisa? Nggak bisa. Pak Soendi, sudah tahu? Bisa mau nyoba? Nggak coba jawab ya. Kalau aku sih ngomong gini, kita hidup ini kan
ibaratnya suatu gambling, suatu ketidakpastian. Jadi kalau misalkan kita di tengah perjalanan kita misalkan sakit, itu juga macam-macam. Ada sakit yang ringan, ada yang medium, ada yang berat seperti itu. Nah itu kan juga kita nggak tahu gitu loh. Nah kita juga seperti kayak di rumah tadi selalu sedia obat, entah obat diare atau pusing. Lah mosok kita ngalup, nah, sama seperti itu. Nah otomatis kalau kita ngomong proteksi itu sebenarnya hanya sebagai bumper keuangannya kita. Gitu aja sih. Oke, thank you. Ya, jadi saya punya pengalaman sih ya ini sama satu teman dulunya segereja, sekarang sudah nggak segereja. Jadi dia ngomongnya, aku tuh loh, pedih aku beli asuransi apa? Aku tuh nyetir mobil ya, nggak pernah pakai asuransi mobil. Begitu aku beli asuransi mobil, ono ae ngono ya. Pedih aku nek beli asuransi kok ono apa-apa kan gitu ya. Ini orang gereja loh pada aktif di pelayanan, ngomongnya kayak gitu. Saya sampai ketawa ya, masih ada ya orang zaman sekarang masih punya pikiran kayak gitu. Loh. Terus saya bilang sama dia, loh, kamu tuh pola pikirnya gak kualik lah, aku bilang. Justru kamu tuh diizinkan Tuhan beli asuransi mobil supaya pada saat kamu kejadian kamu ternyata wis siap. Loh iya toh? Kan itu pola pikir mindsetnya toh yang salah kan. Nah, terus saya bilang lagi gini, sekarang gini loh. Menurutmu orang punya asuransi bisa mati nggak? Bisa. Nggak punya asuransi bisa mati nggak? Nggak bisa. Orang punya asuransi bisa sakit nggak? Bisa. Orang nggak punya asuransi nggak bisa sakit? Bisa. Bedanya cuma satu. Sing satu ada sing bayari, sing satu nggak ada sing bayari. Yang punya OP jiwa, sing satu keluarganya aman, sing satu keluarganya susah. Masalah mati, sakit, ini semua ada di tangan Tuhan, bukan di selembar kertas yang kamu beli. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ini kan kayak kepercayaan orang kuno gitu ya, yang kadang turun temurun gitu ya. Jadi kita masih nge-break. Nah, di breaknya ya kita kasih nalar logika-logika seperti itu. Bahwa sebenarnya orang itu punya nggak punya asuransi ya tetap aja sakit, tetap aja mati kan. Tinggal sekarang pilihannya keluarga susah apa baik-baik saja gitu ya. Karena punya asuransi gitu. Ya. Gampang sih ini teman-teman, harus bisa ya jawabnya kayak gini ya. Akhirnya closing kok. Ya. Oke, agent bohongin. Nah, ini gampang ya, agent bohongin. Ini kan oknum ya, teman-teman ya. Agent bohongin oknum. Kita kasih tahu bahwa nggak usah diasuransi lah. Orang mau kerja di bidang apapun yang memang niatnya jelek, ya nipu aja gitu kan ya. Mau punya toko, mau bengkel, mau punya usaha apapun, memang orangnya punya niatan jelek ya pasti dia akan nipu, bohongin. Nggak usah kita bahas asuransi gitu ya. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, apakah gara-gara misalkan kita ke satu bengkel, ternyata bengkelnya buencekno gitu ya, sing apa nih kita diganti, mobil kita malah rusak kabeh gitu ya. Apakah terus kita jadi kapok, enggak pernah mau ke bengkel selamanya? Kan enggak gitu kan? Ya kita nyari bengkel lain yang lebih baik, yang lebih profesional. Sama di bisnis ini, apakah gara-gara ada satu agent, dua agent bohongin, kemudian kita selamanya jadi nggak mau beli asuransi? Ya kan kita rugi sendiri. Gitu. Ya kita cari agent yang profesional seperti saya. Ya. Jadi teman-teman, ini kita kadang-kadang orang-orang itu memang perlu tugas kita adalah mengedukasi, meluruskan prinsip-prinsip yang salah. Ya. Oke, banyak cicilan. Nah ini di training habit sebenarnya sudah sempat ada diajarkan ya cara handlingnya ya. Jadi kalau banyak cicilan ya kita ingetin loh. Justru kamu banyak cicilan berarti kan kamu banyak tanggung jawab. Tanggung jawabmu besar. Nah, berarti kalau misalkan sampai kenapa-kenapa, justru kalau kamu punya asuransi, ya asuransi ini akan melanjutkan tanggung jawab cicilanmu ini tadi. Kan enggak berhenti cicilannya. Kalau misalkan orang kena stroke, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan sofa, cicilan TV, cicilan panci, enggak berhenti loh. Tetap bayar gitu kan. Nah, justru dengan kamu punya asuransi, memastikan cicilanmu ini bisa terbayar dengan baik. Loh, tapi sekarang nggak ono budgetin. Nah, kembali lagi ke sini tadi. Ya, alasan apa sesungguhnya? Menurutmu sebenarnya kamu ada pertimbangan lain nggak sih selain budget? Muter lagi ke sini tadi pertanyaannya. Ya, kalau dia bilang nggak ada, ya memang kalau budget ya sudah teman-teman cari yang lain. Ya, nanti banyak kok manusia di luar sana yang bisa beli polis.
Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin yang tiba-tiba kepikir tadi? Udah 10:30 sih. Udah, lumayan ya. Hari ini kita bahas banyak. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, di-remind lagi. Nah, waktunya keluar dari sini dipraktekkan. Ya, kalau nggak praktek nanti percuma, bisa tetap jadi teori ya. Kalau tidur dijadikan bantal ya nggak bisa masuk ke kepala kok. Oke ya, saya rasa itu aja sih. Pak Kando mau ada tambahan? Teman-teman bahwa semua yang disampaikan oleh Bu Elizabeth ini dan yang sudah kita bahas itu sudah benar ya. Tapi dalam komunikasi kadang-kadang walaupun yang kita sampaikan benar belum tentu orang itu mau menerima. Betul nggak? Nah, yang satu hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan handling objection, kita menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu yang terpenting adalah satu tahapan, yaitu kita bisa membuat orang itu suka, nyaman dengan diri kita. Nah, ini tahapan yang penting. Kalau orang itu sudah suka atau nyaman dengan diri kita, jauh lebih mudah kita melakukan handling objection. Ketika kita menyampaikan satu ide, dia bisa menerima. Ya, jadi ketika kita berjumpa dengan seseorang, hal pertama yang menjadi goal kita adalah buat dia nyaman dengan diri kita, ya kan? Nah, saya ambil contoh yang ekstrim. Kita sering kan dengar ketemu nasabah, mereka yang kecewa sama asuransi. Kenapa? Karena agent-agent yang terdahulu mungkin jualannya ngawur, ya, yang disampaikan halnya nggak benar semua. Nah, tapi kok bisa closing? Ya karena satu, karena si agent yang ngawur ini bisa membuat dia nyaman, sehingga dia ngomong apapun ya dipercaya sama dia. Betul kan? Nah, hari ini kita punya etiket yang baik, tinggal ditambahi satu hal, yaitu apa? Buat orang itu nyaman dengan diri kita dulu, setelah itu kita melakukan handling itu jauh lebih mudah. Ya, itu aja. Thank you. Oke ya, jadi teman-teman intinya proses hipnosis itu salah satunya adalah kalau orang itu nyaman ya, percaya atau nyaman itu apa yang kita sampaikan itu bisa masuk. Jadi semua ini tidak akan ada gunanya kalau orang itu bete sama kita gitu ya. Intinya gitu ya. Kebalikannya katakannya Pak Kando tadi, kalau kita ini udah menjengkelkan istilahnya, kesannya kayak nggak closing orangnya wis resek gitu sama kita ya. Walaupun ini sudah hafal semua ya tetap nggak closing teman-teman ya. Jadi harus bikin orang itu nyaman sama kita. Oke, selamat praktek. Semangat pagi.